nama saya Helda Rumanti. Halo, nama saya Afina Azahra. Halo, nama saya Priska Laura. Bukti audit dan dokumentasi audit. Sifat dan pengertian bukti audit. Bukti audit adalah bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Berikut 7 karakteristik bahan bukti yang kompeten. Yang pertama, relevansi. Artinya, bahan bukti yang dikumpulkan harus selaras dengan tujuan audit. Yang kedua, independensi penyedia data. Artinya, bahan bukti atau data yang berasal dari sumber luar dapat lebih dipercaya daripada data yang berasal dari dalam perusahaan. Yang ketiga, efektivitas pengendalian intern. Artinya, bahan bukti yang diperoleh dari suatu perusahaan yang memiliki pengendalian intern yang efektif lebih dapat diandalkan daripada jika pengendalian internnya lemah. Yang keempat, pemahaman langsung yang diperoleh auditor. Informasi yang diperoleh langsung sendiri oleh auditor lebih dapat diandalkan daripada jika informasi tersebut berasal dari orang lain. Yang kelima, kualifikasi orang yang menyediakan informasi. Artinya, informasi dari orang yang memiliki kualifikasi lebih dapat dipercaya daripada informasi yang berasal dari orang yang tidak memiliki kualifikasi. Yang keenam, tingkat objektivitas. Artinya, bahan bukti objektif adalah bahan bukti yang bersumber dari luar atau ekstern perusahaan, seperti konfirmasi, faktur pembelian, dan lain-lain. Bahan bukti subjektif adalah bahan bukti yang bersumber dari intern perusahaan, seperti salinan faktur penjualan, ayat-ayat jurnal, dan lain-lain. Yang ketujuh, ketepatan waktu. Artinya, waktu ini mengacu, baik kepada kapan bahan bukti tersebut dikumpulkan, dan periode akuntansi yang dicakup oleh audit. Kecukupan bukti audit. Kuantitas bukti yang diperoleh akan menentukan kecukupannya. Pada umumnya, kecukupan bukti diukur dengan ukuran sampel yang dipilih oleh auditor, mengacu kepada jumlah bahan bukti yang akan diambil. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kecukupan ukuran sampel, yaitu yang pertama, ekspektasi auditor atas kemungkinan salah saji, dan yang kedua, efektivitas dari pengendalian intern klien. Persuasivitas dan biaya. Dalam membuat berbagai keputusan tentang bukti audit, suatu proses audit, baik persuasivitas maupun biaya harus turut dipertimbangkan. Sangatlah jarang ketika hanya satu jenis bukti audit saja yang tersedia untuk memverifikasi informasi. Persuasivitas biaya dari semua alternatif harus masuk dalam pertimbangan auditor sebelum ia memilih suatu atau beberapa jenis bukti yang terbaik. Tujuan auditor adalah memperoleh sejumlah bukti audit yang cukup kompeten pada tingkat biaya terendah yang paling mungkin dicapai. Bagaimanapun, biaya tidak akan menjadi suatu pertimbangan yang memadai untuk menghilangkan suatu prosedur yang wajib dilakukan atau untuk tidak memilih suatu ukuran sampel yang memadai. Jenis bahan bukti audit. Yang pertama, pengujian fisik, yaitu menguji atau menghitung fisik aktiva berwujud. Umumnya yang diuji adalah persediaan, kas, surat-surat wesel, dan lain-lain. Yang kedua ada konfirmasi, yaitu penerimaan tanggapan dari pihak ketiga yang independen mengenai akurasi informasi sebagaimana yang dimaksud oleh auditor. Lalu yang ketiga ada dokumentasi, yaitu pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang dibuat oleh klien. Yang keempat ada prosedur analitis, yaitu evaluasi informasi keuangan dengan cara mempelajari hubungan logis antara data keuangan dengan data non-keuangan. Yang kelima ada tanya jawab dengan klien, mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis dengan klien atau pegawai klien. Yang keenam ada pelaksanaan ulang atau uji hitung. Auditor menguji perhitungan yang dilakukan klien, misalnya menghitung kembali perkalian antara harga jual per unit dengan kuantitas barang yang terjual.
Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pengamatan. Penggunaan alat indera untuk menentukan aktivitas tertentu seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah catatan utama auditor dari pekerjaan yang dilakukan dan merupakan dasar bagi kesimpulan dalam laporan auditor. Dokumentasi audit memfasilitasi perencanaan, kinerja, dan supervisi perikatan dan memberikan dasar bagi review kualitas pekerjaan dengan memberikan kepada reviewer dokumentasi tertulis dari bukti yang mendukung kesimpulan signifikan auditor. Dokumentasi audit disebut juga sebagai kertas kerja atau data audit yang memiliki dua fungsi, yaitu menyediakan penunjang utama bagi laporan auditor dan membantu dalam pelaksanaan supervisi audit. Isi dokumentasi audit. Catatan utama dari prosedur audit yang diterapkan, bukti yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor dalam perikatan. Maka, isi dokumentasi audit harus 1. Memperlihatkan bagaimana audit mematuhi standar audit dan standar praktik profesional terkait. Yang kedua, mendukung dasar bagi kesimpulan auditor berkaitan dengan setiap asersi laporan keuangan yang material. Memperlihatkan bahwa catatan akuntansi yang mendasari sama atau telah direkonsiliasikan dengan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu contoh dokumen audit. Dokumen audit yang biasa ditemukan meliputi yang pertama yaitu memorandum audit, yang kedua jurnal penyesuaian dan reklasifikasi, dan yang ketiga rencana dan program audit, yang terakhir kertas kerja neraca percobaan. Selanjutnya yaitu format dokumen audit. Dokumen audit yang disiapkan baik dalam cetakan ataupun secara elektronik, namun dokumen di format harus mencakup 3 karakter. Yang pertama, judul. Di dalam terdapat nama klien, judul kertas kerja, dan tanggal akhir tahun klien. Yang kedua, pemberian indeks dan referensi silang. Dokumen audit harus diorganisasikan sehingga anggota tim audit atau kantor akuntan dapat menemukan bukti audit yang relevan. Proses pemberian indeks dan referensi silang memberikan jejak dari laporan keuangan ke dokumen audit individu sehingga referensi dapat mudah mengikuti. Yang ketiga, tanda kutip. Auditor menggunakan tanda kutip untuk mendokumentasikan kerja yang dilakukan. Tanda kutip adalah notasi sederhana yang dibuat auditor di dekat, di samping suatu hal atau jumlah dalam dokumen audit. Dan selanjutnya yaitu tujuan dokumentasi auditor. Tujuan dokumentasi auditor adalah membantu auditor menyediakan jaminan wajar bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang umum diterima. Dokumentasi memberikan sumber informasi penting untuk membantu auditor dalam menentukan laporan audit yang tepat untuk dibuat dalam sekumpulan keadaan tertentu. Jadi, kesimpulannya adalah audit sebagai informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dan dokumentasi audit adalah catatan utama auditor dari pekerjaan yang dilakukan dan merupakan dasar bagi kesimpulan dalam laporan auditor. Kemudian, tujuan dokumentasi auditor adalah membantu auditor menyediakan jaminan wajar bahwa audit yang memadai telah digunakan sesuai dengan standar audit umum yang diterima.